semuanya, jumpa lagi dengan aku Destiana Raflesia. Masak apa aja, yakin bisa. Di video kali ini aku akan ngasih tutorial cara membuat donat ekonomis tanpa telur dan kentang tapi tetap lembut sampai 3 hari. Penasaran kan mau tahu apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk check it out. Bahan-bahannya adalah tepung terigu serbaguna 200 gram. Harga untuk 1 kilogramnya Rp10.000, jadi 200 gram sekitar Rp2.000. Ragi instan 4 gram. Harga satu kemasan 11 gram adalah Rp4.000, jadi untuk 4 gram harganya Rp1.500. Gula pasir 30 gram. Di sini saya tidak hitung harganya ya, karena masih dalam pemakaian sedikit untuk resep ini. Susu bubuk 1 saset 27 gram, harganya Rp2.000. Baking powder 1/4 sendok teh. Ini gunanya nanti untuk mengembangkan donat pada saat digoreng. Margarin 30 gram. Harga satu kemasan 200 gram Rp3.500, jadi 30 gram harganya Rp500. Garam 1/4 sendok teh. Cara membuatnya adalah: pertama, kita haluskan gula pasir supaya butirannya lebih halus. Ini gunanya supaya nanti adonan lebih mudah tercampur rata dan adonan menjadi lebih cepat kalis. Setelah gula menjadi lebih halus, selanjutnya kita masukkan tepung terigu, susu bubuk, baking powder, dan ragi instan. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya kita masukkan semua air. Gunakan air dingin atau air es jika teman-teman menggunakan alat mixer atau chopper seperti ini ya teman-teman, karena panas dari mesin akan merambat ke adonan. Adonan yang terlalu panas akan lebih susah untuk kalis. Di resep ini sebenarnya takaran airnya sudah pas, jadi teman-teman bisa langsung masukkan semua airnya. Putar mesin atau ulen sampai semua bahan menjadi satu dan menggumpal serta tidak lengket lagi di wadah seperti di chopper ini. Atau jika teman-teman mengulang menggunakan tangan, sudah tidak lengket lagi di tangan.
Sudah setengah kalis. Selanjutnya kita masukkan margarin. Campur margarin dan adonan sampai tercampur rata. Lalu masukkan garam. Ulek lagi sampai kalis elastis. Cirinya adonan sudah terlihat lembut dan tidak lagi menempel pada chopper atau pada tangan kita kalau kita mengulek manual menggunakan tangan. Di video selanjutnya aku akan mencoba memberi tutorial donat dengan mengulek menggunakan tangan. Selanjutnya, setelah adonan kalis elastis, bulatkan adonan dan masukkan ke wadah yang sudah diberi margarin seperti ini. Kemudian tutup adonan agar adonan tidak kering. Bisa menggunakan plastik wrap atau juga bisa menggunakan serbet yang lembab. Diamkan selama kurang lebih 45 menit. Sambil menunggu mengembang, siapkan tempat untuk menaruh adonan. Setelah mengembang 2 kali lipat, selanjutnya kita tonjok adonan agar udara di dalam keluar. Tekan-tekan adonan sampai udara habis. Untuk memaksimalkan udara keluar, selanjutnya adonan kita pindahkan ke meja dan kita tekan-tekan menggunakan telapak tangan atau bisa juga menggunakan penggelas adonan. Jika sudah, selanjutnya kita akan membagi-bagi adonan dan menimbang adonan. Bagi-bagi adonan dan timbang kurang lebih 40 gram. Dari adonan ini saya memperoleh 10 buah donat. Selanjutnya, setelah ditimbang dan dibagi-bagi, kita bulatkan adonan untuk menimbulkan permukaan yang halus dan licin seperti ini. Lakukan sampai semua adonan habis dan kita letakkan di alas atau tempat yang sudah diberi tepung. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Setelah semua adonan selesai dibulatkan, susun dan beri jarak seperti ini. Lalu tutup agar tetap. Setelah 35 menit, buka penutup untuk kita memberi lubang pada donat. Beri telunjuk kita tepung terigu, lalu tekan bagian tengah donat sambil sedikit diputar-putar. Lakukan seterusnya sampai donat habis.
Kemudian adonan kita tutup kembali. 15 menit sebelum proofing berakhir, kita bisa memanaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil. Siapkan juga wadah tirisan untuk minyak. Setelah minyak panas, goreng donat. Masukkan donat secukupnya saja teman-teman, sambil diputar-putar agar lubangnya tidak menutup. Dapat gelembung saat teman-teman menggoreng, teman-teman bisa menekan gelembung tersebut dengan ujung sumpit. Oh iya teman-teman, di dalam minyak yang panas, donat akan terus mengembang sampai waktu tertentu. Itulah mengapa penting untuk memperkirakan jumlah donat yang akan dimasukkan, sehingga kita masih menyediakan ruang untuk donat mengembang. Dalam menggoreng donat, kita memperhatikan untuk membalik donat 1 kali balik saja teman-teman, agar tidak menyerap banyak minyak dan akan memunculkan white ringnya. Goreng hingga satu sisi donat kecoklatan. Tips berikutnya teman-teman, kita bisa memulai untuk menggoreng donat pada menit ke-55 atau 5 menit sebelum proofing berakhir. Ini bertujuan agar donat akhir tidak mengalami overproofing. Setelah salah satu sisi donat kecoklatan, balikkan donat. Ada kalanya saat kita menggoreng donat muncul gelembung seperti ini ya teman-teman. Kita cukup menekan bagian yang ada gelembungnya seperti ini agar tidak membesar dan tetap akan memunculkan white ring yang cantik. Setelah kedua sisinya kecoklatan, donat kita angkat dan kita tiriskan di wadah yang sudah kita siapkan tadi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ketika donat sudah diangkat. Tada! Gimana teman-teman? Walaupun donat ini tanpa menggunakan telur dan kentang, tapi masih tetap empuk dan lembut dan tahan disimpan hingga 3 hari. Tipsnya, simpan dalam wadah tertutup ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.